Lalu dipegang tangannya. Sedangkan pengasuh ini ya sudah begitu khawatir. Aduh, ya apa ya? Dia udah bingung gitu ya. Tetapi Medi dengan santainya menikmati, bahkan bukan hanya dia pegang tangan ibu ini, dia peluk ibu ini, saudara. Dan kemudian ibu itu sedikit tersenyum. Setelah dia tersenyum, lalu kemudian udah lebih sore lagi, akhirnya semua pada pulang. Pada waktu pulang, saudara, si pengasuh ini mau bertanya sebetulnya, ngapain sih kamu dari tadi itu kamu di situ gitu ya? Tapi kemudian pengasuh ini, saudara, diam saja. Kemudian di dalam perjalanan pulang, Medi itu nyanyi. Mungkin kalau saya bayangkan ya, haleluya, 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 puji Tuhan. Rasanya dia begitu bahagia gitu loh, saudara, setelah dia melakukan sesuatu ini bagi ibu ini gitu. Lalu kemudian pengasuh itu terus menunggu apakah Medi akan bercerita. Akhirnya, saudara, setelah sampai di rumah, pengasuh ini gak tahan. Dia tanya pada Medi, kenapa kamu melakukan itu tadi? Gitu ya. Lalu kemudian, saudara, melakukan apa? Mengapa kamu memegang tangan ibu itu? Mengapa kamu memeluk ibu itu? Sementara teman-temanmu yang lain pada menertawakan dan bahkan terus menjauhinya. Medi memandang pengasuh ini, dia berkata, Juli, rupanya nama pengasuhnya adalah Julia. Dikatakan orang-orang menertawakan dan bahkan memperlakukan Yesus sebagai anak-anak tadi memperlakukan si wanita ini. Tetapi Yesus mengasihi setiap orang dan mati bagi kita. Ketika melihat orang seperti wanita tadi, kita harus menyatakan kasih Yesus. Dia pasti akan merasa sukacita dan lebih baik keadaannya, katakan seperti itu. Lalu, saudara, si pengasuh yang berusia 20 tahun ini yang dikatakan seorang mahasiswa yang dikenal pintar gitu ya, tetapi di depan gadis atau anak yang kecil ini yang berusia 4 tahun, ternyata dikatakan apa? Dia berkata apa? Dia lebih tahu dan melakukan lebih banyak daripada saya. Hari ini dia bilang, pengasuh ini, saya belajar sesuatu yang sangat berharga tentang mengasihi, yang Yesus ajarkan dan yang sudah dilakukan oleh Medi bagi ibu yang tua tadi. Lalu kemudian dia berkata apa? Anak yang lebih kecil ternyata lebih memahami hidup atau kasih Yesus yang dia rasakan dan dia berikan dan nyatakan kepada orang lain. Saudara, begitu terharunya sampai menggugah hati daripada pengasuh yang berusia 20 tahun ini. Saudara, kadang-kadang situasi ini juga diperhadapkan kepada saudara dan saya. Siapakah manusia? Yakinlah bahwa manusia itu adalah yang dipelihara, yang diperhatikan oleh Allah. Tetapi saudara, juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan anugerah itu, saudara, perhatian kasih dan bahkan pengorbanan Kristus yang sudah Kristus nyatakan bagi kita. Saudara, adakah ini juga mengalir dalam hidup kita yang juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun sedang merasakan akan pemeliharaan Allah di dalam hidup mereka melalui siapa? Saudara dan saya. Saudara, itu yang pertama yang kita perhatikan, yaitu kita yakin bahwa kita adalah manusia
manusia yang dipelihara oleh Allah. Yang kedua, saudara, yakinlah bahwa kita ini adalah manusia yang punya arti. Yakin bahwa kita manusia yang punya arti. Pemasmur kembali, saudara, menyatakan suatu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan, engkau telah membuatnya, yaitu manusia, ya, hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dikatakan dengan hormat dan kemuliaan. Menurut terjemahan lain, saudara, dikatakan engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Nah, saudara, pemazmur sadar kalau Allah ternyata bukan hanya ingat dan peduli dan bahkan memelihara setiap kita manusia, tetapi Dia juga memberikan manusia itu status yang tinggi dan tempat yang penting di dalam dunia ini. Dan bahkan Allah dia berhubungan secara pribadi juga dengan kita manusia. Saudara, Allah memberikan manusia peran yang aktif, dan memang peran manusia dalam dunia ini dikatakan adalah sebagai wakil dari Allah yang harus memerintah dunia ini dan yang bertanggung jawab terhadap kita. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Inilah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pangkat, kuasa, dan tugas yang tinggi. Ini berarti apa, saudara? Manusia itu punya kebebasan atas bumi serta isinya. Nah, dikatakan apa? Tetapi kebebasan ini, saudara, tidak mutlak. Manusia tetap harus bertanggung jawab terhadap Allah. Manusia hanya wakil daripada Allah, bukan raja yang memerintah segala sesuatu. Saudara, saya percaya setiap kita ini dipercayakan Tuhan, ya, di dalam peran kita masing-masing sampai hari ini. Sebagai mahasiswa, sebagai siswa, dia katakan, ya, tentunya saudara, kita tahu peran kita terus bagaimana, dan kita harus berperan seperti apa di tengah kehidupan kita dan keberadaan kita sebagai mahasiswa maupun sebagai siswa. Dan bahkan juga saudara sebagai pekerja pun sama seperti demikian. Bahkan juga saudara sebagai bagian daripada keluarga, sebagai orang tua, saudara tentunya kita sadari bahwa kita dipercayakan Tuhan dalam peran kita masing-masing. Dan tujuannya apa, saudara? Sudahkah kita berperan sebagaimana mestinya dengan peran yang Tuhan berikan kepada kita dimanapun, bagaimanapun, dan peran kita tetap punya arti bagi orang yang ada di sekeliling hidup kita. Saudara, satu hari di tengah kedukaan salah seorang rekan kami, ya, papanya meninggal. Lalu kemudian pada saat itu sebelum tutup peti, anak ini menceritakan kisah dari papanya sedikit, dan boleh dikatakan ini sangat mengharukan dan bahkan menggerakkan pasti bagi orang yang hadir pada saat itu. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sang anak ini bercerita, dia bilang, saudara-saudara, mungkin selama ini saudara entah ada yang tahu atau tidak, buku nyanyian Alkitab yang disediakan di gereja nampak rapi dan bagus kok. Ada yang mantu-mantu gitu ya. Oh, saudara tahu nggak siapa yang ciptakan? Papa saya. Setiap pulang dari gereja, dia pasti ke gereja, tempat taruh Alkitab dan ujian. Dia perhatikan
dengan setia sampai dia sudah tidak berdaya di tengah kelemahan dia dengan sakit yang dia derita, yang akhirnya sampai dia meninggal. Saudara, baru dia sudah tidak mampu lagi melakukan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada saat itu, saudara, di tengah kedukaan, siapa yang mau meneruskan pekerjaan pelayanan seperti itu? Sederhana di mata manusia, tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Tuhan tahu yang dia kerjakan. Maka dia tahan oleh Tuhan. Ketika dia pulang ke ruang Bapa di surga, maka mahkota kemuliaan sudah disediakan bagi mereka. Saudara, banyak kali ketika kita mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, kadang-kadang kita inginnya tuh supaya orang tahu nih loh yang aku kerjain, supaya orang puji nih aku nih loh yang sudah beresin ini semua, baru kita rasa puas. Tetapi ketika tidak ada suara pujian yang memberikan kepuasan bagi hati kita dan jiwa kita, tetapkah kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita? Mungkin tidak terlihat oleh orang dan bahkan sekitar kita dan sesama kita, tetapi ingatlah, Tuhan melihatnya atas kita sekalian. Saudara, siapakah manusia? Yakinkah saudara bahwa manusia adalah yang dipelihara oleh Allah? Dan yakinkah saudara bahwa kita ini manusia yang punya arti hidup kita? Dan bahkan sangat berarti bagi banyak orang, bagi sesama kita yang ada dalam hidup kita. Siapakah saudara? Saya tidak tahu. Peran apa yang saudara jalani sampai hari ini? Tapi marilah kita lakukan dengan setia. Karena apapun yang kita lakukan di tengah kesederhanaan kita sekarang, percaya Tuhan akan pakai keberadaan kita, peran kita, boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dimanapun kita berada, setialah. Karena Tuhan mengasihi kita dan bagi kita menyatakan kasih dan kemurahannya juga bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita masing-masing. Marilah kita tetap ingat bahwa di mata Tuhan kita adalah manusia yang sangat berharga, yang bernilai, dan bahkan Dia terus menyatakan pemeliharaan juga atas kita. Mari kita belajar merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita mampu untuk terus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan atas apa yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan pada pagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang senantiasa memelihara hidup kami dan akan menjadikan hidup kami pun ya Tuhan berarti di mata Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Engkau tolong setiap kami. Ketika kebenaran ini ya Tuhan diungkapkan di depan kami, biar kami sadar. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan berarti dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan saja dimuliakan lewat hidup kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami percaya suara Roh Kudus akan